Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syekh Az-Zarnuji. Syekh Az-Zarnuji adalah pengarang dan penulis kitab Ta'lim Muta'alim. Tidak ada yang tahu kapan beliau lahir. Namun, diperkirakan Syekh Az-Zarnuji lahir pada masa sekitar 570 Hijriah. Syekh adalah nama yang diberikan untuk pengarang kitab Ta'lim Muta'alim. Sedangkan Az-Zarnuj adalah nama yang diambil dari tempat kota beliau tinggal, yaitu Zarnuj. Ada beberapa ulama yang menuliskan gelar Burhanuddin, sehingga menjadi Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Adapun nama aslinya sampai sekarang belum ditemukan. Dalam suatu literatur disebutkan bahwa Syekh Az-Zarnuji adalah seorang filsuf Arab yang disamarkan namanya, yang tidak dikenal identitasnya secara pasti. Syekh Az-Zarnuji adalah penentang keras kaum rasio dan intelektual. Pemikiran beliau secara garis besar dipengaruhi oleh fikih. Terbukti dari pandangan Syekh Az-Zarnuji yang mempersatukan ilmu fikih dalam kitab Ta'lim Muta'alim daripada ilmu lain. Syekh Az-Zarnuji tidak berpegang teguh pada sikap inteleknya, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang harus diketahui para penuntut ilmu, sebab menurut beliau, ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur tata cara beribadah dengan Tuhan. Dengan cara inilah, para penuntut ilmu bisa beribadah dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Az-Zarnuji memandang penting tentang sikap warok, bagaimana sikap warok berkaitan erat dengan ibadah dan ibadah berkaitan dengan fikih. Dengan keadaan yang sangat kacau ketika itu, Syekh Az-Zarnuji memprioritaskan bagaimana seorang intelektual berpegang teguh pada ibadah, bukan semata-mata mengandalkan rasionya atau pemikirannya, tapi dengan ibadah. Syekh Az-Zarnuji banyak berguru kepada ulama-ulama besar. Syekh Az-Zarnuji pernah menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand. Masjid-masjid oleh beliau dijadikan tempat menuntut ilmu. Ia pernah diasuh oleh Burhanuddin Al-Marqiani, Samsuddin Abdul Wajid, Muhammad bin Muhammad Abdul Satwar Al-Amaidi, dan banyak lain. Kepada banyak-banyak ulama itulah Syekh Az-Zarnuji berguru. Dengan begitu, dapat dipastikan Syekh Az-Zarnuji memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu fikih dan ilmu kalam, serta telah mampu menulis kitab dan masuk ke dalam dunia tasawuf. Syekh Az-Zarnuji sangat berbakat dalam ilmu fikih. Beliau menentang aliran Mu'tazilah yang terlalu menggunakan rasionalitasnya dan inteleknya. Sebab itu, dapat diketahui bahwa kecerdasan Syekh Az-Zarnuji sangat tinggi dan dipengaruhi oleh fikih yang berkembang pada abad pertengahan. Syekh Az-Zarnuji hidup pada zaman keemasan peradaban Islam, terutama pada bidang pendidikan Islam, yaitu sekitar 750 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada zaman ini, kebudayaan Islam berkembang pesat dikarenakan adanya berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dengan data itu, sudah jelas bahwa beliau hidup dalam masa kebudayaan dan pendidikan Islam sedang dalam kejayaannya. Seperti yang kita ketahui, Syekh Az-Zarnuji adalah pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, dan kitab ini diperkirakan satu-satunya karya Syekh Az-Zarnuji yang masih tersisa sampai sekarang dan tetap dipelajari hingga kini di lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren dan lainnya. Kitab Ta'lim Muta'alim
sudah diakui ketenarannya oleh para ilmuwan, baik di Timur Tengah, di Barat, dan di seluruh dunia. Kitab Ta'lim Muta'alim merupakan karya monumental yang pernah diciptakan dalam sejarah pendidikan Islam, di mana orang alim seperti Syekh Azharnuji disibukkan dengan dunia pendidikan. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disusun menjadi 13 bagian atau pasal, yaitu antara lain pasal pertama tentang pengertian ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Pasal kedua tentang niat di saat kita belajar. Pasal ketiga tentang memilih ilmu, guru, dan teman, serta ketabahan dalam belajar. Keempat, bagaimana cara menghormati ilmu dan ulama. Yang kelima, ketekunan, istiqomah, dan cita-cita luhur. Yang keenam, permulaan intensitas belajar dan akhlaknya. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Yang kedelapan, waktu belajar. Yang kesembilan, tentang kasih sayang dan nasihat. Yang kesepuluh, tentang bagaimana cara mengambil hikmah pelajaran. Yang kesebelas, menjaga diri dari barang haram. Yang kedua-belas, cara menghafal dan apa penyebab lupa. Dan yang ke-13 tentang masalah rezeki dan umur. Jika dilihat dari metode urutan bab, menunjukkan adanya keterkaitan dan keterikatan antara ajaran yang satu dan yang lain dalam tiap babnya, saling mendukung dan memperkuat secara runtut. Artinya, dalam pengaplikasiannya akan saling berpautan dan berhubungan selama proses menuntut ilmu. Dari segi materi ajarannya, isi Ta'lim Muta'alim mencangkup berbagai aspek segi keilmuan. Semua ilmu yang ada tidak dipahami secara terpisah-pisah, melainkan saling kuat menguatkan. Inilah yang berbeda dari kitab Ta'lim Muta'alim. Ke-13 bab atau pasal yang dirumuskan secara terinci tersebut, jika kita kaji secara mendalam, akan ada banyak bidang ilmu agama Islam, termasuk segi-segi keilmuan. Yang pertama yaitu tentang falsafah keilmuan. Jika dilihat lagi dari tujuan pengajarannya yang islami yang terdapat pada bab 2 tentang niat menuntut ilmu dan tujuannya, serta apa motivasi dalam menuntut ilmu, itu mencerminkan falsafah keilmuannya. Yang kedua tentang metodologi keilmuan. Dalam proses pencarian ilmu supaya berjalan baik tanpa halangan yang serius, perlu dirumuskan metode-metodenya, yaitu dengan cara-cara yang harus diketahui dalam menuntut ilmu, mulai dari cara menghafal, berdiskusi, musyawarah, dan banyak lain. Bagaimana menentukan waktu yang terbaik untuk mencapai pemahaman dalam menuntut ilmu, itu harus difikirkan. Yang ketiga yaitu akhlak. Bagaimana sopan santun dalam menuntut ilmu, baik saat proses belajar bersama guru maupun saat bergaul dengan teman-teman atau orang lain. Semua itu membuktikan bahwa untuk mencapai kecerdasan yang islami, faktor akhlak dan moralitas perlu diperhatikan. Tidak asal pintar tanpa moral, tapi dengan cara yang baik dan pintar dengan cara yang bermoral. Yang selanjutnya yaitu ketulusan hati. Bagi penuntut ilmu yang berlandaskan islami, diajarkan pada setiap babnya bagaimana mencapai ketulusan dan kebersihan hati. Ini menunjukkan bahwa hati dan mental memiliki peran penting dalam kegiatan menuntut ilmu yang islami, sebab akan mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Raihlah prestasi dengan jiwa yang tulus dan bersih secara lahir maupun batin. Itulah yang membuat para penuntut ilmu tetap berakhlak dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, hubungan sosial masyarakat.
dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga diajarkan bagaimana cara hidup bermasyarakat. Diajarkan juga berlaku dermawan terhadap orang lain. Oleh karena itu, penuntut ilmu harus dibekali kemampuan dalam menjalin hubungan antar sesama teman. Karena itu, dalam menuntut ilmu, suudzon adalah hal yang harus dihindari karena menghambat kecerdasan. Yang selanjutnya yaitu aktivitas beribadah. Diajarkan juga dalam kitab Ta'lim Muta'alim, sebagai menuntut ilmu, hendaknya kita menjalankan berbagai amalan atau ibadah. Terlepas dari amalan ibadah yang telah diwajibkan, kita harus menjalankan ibadah yang disunahkan juga, seperti sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain. Semua itu memudahkan dalam proses belajar dan mengajar. Yang selanjutnya, latar belakang ditulisnya kitab Ta'lim Muta'alim. Tidak ada kepastian kapan Ta'lim Muta'alim ditulis. Namun, beberapa ulama berpendapat kitab ini dituliskan karena Syekh Az-Zarnuji prihatin terhadap keadaan para penuntut ilmu di masanya. Beliau melihat banyak para penuntut ilmu yang telah belajar lama tidak mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, ilmu tidak mempunyai arti dalam kehidupan mereka. Seperti dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu berbunyi, setelah saya amati banyak pencari ilmu pada generasi saya, ternyata mereka banyak mendapatkan ilmunya tetapi tidak dapat mencapai manfaat dan buahnya, yaitu pengalaman dan penyebarannya. Hal ini disebabkan oleh kesalahan mereka menempuh jalan dan mengabaikan syarat-syarat menuntut ilmu. Padahal setiap orang yang salah jalan, maka ia akan tersesat dan tidak dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dengan senang hati, buku ini saya susun setelah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah bunyi dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Yang selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam Syekh Az-Zarnuji. Kitab Ta'lim Muta'alim sudah diakui sebagai kitab monumental dan sangat diperhitungkan keberadaannya. Kitab Ta'lim Muta'alim juga dijadikan rujukan dan penelitian karya ilmiah dalam bidang pendidikan. Kitab ini juga banyak digunakan oleh kaum orientalis dan para ilmuwan barat sebagai rujukan. Meskipun dengan judul yang seakan membahas cara belajar mengajar, namun hakikatnya kitab ini memiliki esensi tujuan yang didasarkan pada moral yang berjiwa religius. Syekh Az-Zarnuji membagi beberapa bidang pendidikan menjadi 3, yaitu pertama, pembagian ilmu. Syekh Az-Zarnuji membagi ilmu pengetahuan menjadi 4 kategori. Pertama, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu haram, dan ilmu jawas. Ilmu fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap orang muslim. Yang kedua, ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang kewajiban yang bisa dilakukan hanya sebagian orang muslim saja. Bila telah dilakukan oleh orang muslim, maka orang muslim lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Yang selanjutnya yaitu ilmu yang haram. Ilmu haram yaitu ilmu yang berdosa jika dipelajari atau ilmu yang dilarang oleh syariat. Di antaranya ilmu yang haram adalah ilmu nujum atau ilmu tentang meramal, karena diibaratkan ilmu itu sebagai penyakit yang membahayakan. Yang selanjutnya yaitu ilmu jawas, yaitu ilmu yang boleh dipelajari oleh semua orang.
Dalam pendidikan, ada beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu niat dan tujuan belajar. Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa niat dalam belajar harus suci, yaitu mencari ridha Allah. Yang ketiga, metode belajar. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan bahwa metode pembelajaran yaitu harus bersifat religi dan memiliki strategi yang bagus. Menurut Syekh Az-Zarnuji, ada beberapa persyaratan dalam mencari ilmu yang harus dimiliki murid untuk mencapai intelektual yang islami. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, rasa ingin tahu, sabar, petunjuk dari guru, dan banyak lain. Beliau juga berkata bahwa krisis akhlak hanya dapat dihilangkan dengan ilmu, karena akhlak itu sejajar dengan iman, tauhid, dan syariat. Tauhid itu menyebabkan iman. Bila seseorang tidak mempunyai iman, maka ia tidak bertauhid. Iman menjadikan syariat. Jika seseorang tidak melaksanakan syariat, berarti tidak beriman dan tidak bertauhid. Syariat menyebabkan akhlak. Maka barang siapa yang tidak mempunyai akhlak, berarti tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.